Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Kali ini Kak Yatno akan memberi tips mengajar orang dewasa, tips mendidik orang dewasa. Orang dewasa selalu punya prinsip belajar sepanjang hayat, lifelong education. Dia prinsip kapanpun belajar, tetapi ketika diajar, dia melakukan perlawanan. Bagaimana tipsnya? Berikut ada 6 tips. Tips pertama adalah menyusun tujuan. Tip pertama itu tujuan. Perhatikan tujuannya. Tujuannya jangan sampai menyebutkan, jangan sampai membandingkan, tetapi kalau bisa langsung membuat, membedakan, atau mengkreasi sesuatu atau mempraktekkan. Sebab orang tua itu lebih suka praktek, lebih suka melakukan langsung daripada diceramai. Jadi yang pertama, perhatikan tujuan dengan tingkat C4, C5, C6, atau kata kerjanya adalah membuat, mengkreasikan, membandingkan, mengevaluasi. Orang tua, orang dewasa pasti senang itu. Yang kedua, berikut ini. Resep yang kedua, bersahabat. Bersahabatlah dengan orang dewasa yang menjadi peserta didikmu, yang menjadi orang yang belajar terhadap Anda. Bersahabat itu adalah kunci komunikasi yang setara, yang menganggap dia orang dewasa, yang menganggap mereka hanyalah menimba ilmu ke kita, sebenarnya dia punya banyak ilmu. Kata bersahabat di situ dimaknai dengan komunikasi yang bagus. Jadi yang kedua, cara ngajarnya bersahabat. Yang ketiga, berikut ini. Yang ketiga, gunakan media. Orang dewasa sangat suka ketika dia belajar dengan media, karena seolah-olah dia tidak belajar dari gurunya, tetapi belajar dari media itu. Upayakan medianya mengarah pada melakukan. Bagaimana dia menyusun, membentuk, menghubung-hubungkan, menata. Jadi bungkuslah dengan media, dan medianya upayakan media yang betul-betul dipakai praktek dan dia melakukan langsung dengan media itu, sehingga pendidik hanya mendampingi, pendidik hanya fasilitator, dan mereka yang aktif mencerna media dan otomatis dia akan mendapatkan materinya. Yang keempat, berikut ini. Yang keempat, bahasanya harus sederhana, cair, banyak humornya, dan tidak terlalu tinggi seolah-olah menggurui, karena mendidik orang dewasa tidak boleh menggurui. Jadi bahasanya harus sederhana, lugas, dan tidak menyinggung perasaan orang dewasa, karena orang dewasa itu mudah tersinggung. Jadi tenang saja, santai, bahasanya sederhana, tidak berteriak-teriak, kemudian tidak rumit, dan tidak mengandung kata-kata yang susah untuk dimengerti. Berangkat dari bahasa yang sederhana. Yang kelima, berikut ini. Yang kelima, gunakan permainan. Ajak dia bermain. Karena orang dewasa kalau bermain, dia lupa kalau belajar. Tapi sebenarnya dia belajar. Jadi buatlah permainan-permainan yang menyenangkan bagi mereka. Biasanya orang tua permainannya dia permainan-permainan yang dia lupa kalau dia itu sudah tua, lupa kalau dia itu sudah dewasa. Jangan permainan yang bersifat menggurui, jangan permainan yang bersifat memaksa dia, jangan permainan yang bersifat istilahnya betul-betul membuat dia itu capek dan seterusnya. Tapi permainan yang menyenangkan seperti teka-teki, menyapa teman, pegang pundak kiri, pundak kanan, dan seterusnya. Itu bisa diciptakan. Nah, yang terakhir berikut ini. Yang terakhir, beri peran mereka. Orang dewasa
beri kesempatan untuk berperan dengan cara memimpin teman-temannya, memimpin kelompoknya, saling presentasi, dan ketika presentasi, guru penggerak, fasilitator tidak boleh mencela, tidak boleh menyalahkan, arahkan sesuai dengan keinginannya, yang penting kita bertahan pada tujuan pembelajarannya. Mereka berpresentasi, mereka tampil, itu sangat senang karena merasa dihargai, ya. Jadi mendidik orang tua itu, mendidik orang dewasa itu, ajak dia presentasi, lalu hargai, puji, dorong. Kalau ada kesalahan ditutup dengan kata-kata positif. Memang mengajar orang dewasa sedikit rumit, tapi kalau sudah biasa kita akan enak dan kita akan menjadi sahabatnya. Demikian, salam Kak Yatno Bintang.